Tuh kan live meeting tuh Rian tuh. Rian betulkan dulu ini. Oke, Mas Hari, Ya, Pak. paham ya? Baik, Pak. Tapi jangan GR dulu. Artinya ada beberapa aspek yang memang di presentasi kamu di proposal tuh paling lengkap. Nah, yang lain mohon nanti didengarkan ketika saya dan Pak Asman memberikan arahan-arahan, kita ambil contoh, artinya maksud saya begini, yang presentasi hanya Muhammad Azhari Alamsyah. Jadi presentasinya maksimal 10 menit, setelah itu kami tanggapi dan kami berikan arahan. Nah, yang teman-teman yang lain, saya mohon menyimak dengan baik, sehingga ada efisiensi waktu. Ini yang dua ini paham kan yang saya maksud? Halo, Anissa dan Iya. Baik. Baik, untuk langsung saja silakan kepada Muhammad Azhari Alamsyah untuk presentasi proposal. Kami beri waktu 10 menit ya. Pak. Karena begitu Pak Asman, dari sebagai aspek anunya Azhari yang tidak bisa jadikan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dekan Dr. Median Lestari SE AKMM MSICA dan Ibu Wakil Dekan Dr. Mariam Dunggio STMM, dan kepada validator kita, validator satunya Bapak Muhammad Ridwan SMM dan validator 2 Bapak Asman SMM. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal saya yang berjudul Pengaruh Pengembangan Karir dan Lingkungan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan. Studi kasusnya pada PT Karyawan Indonesia. Suaranya ngadu. Iya. Baik, kita langsung masuk ke latar belakang. Yang lain, teman-teman yang lain ininya di itu silent dulu, itunya mic-nya, mikrofonnya. Jadi nanti ketika ditanya atau diajak bicara baru. Oke, silakan lanjut. Baik, Pak. Sumber daya manusia merupakan kunci dari keunggulan kompetitif suatu bangsa atau perusahaan. SDM yang berkualitas mampu menciptakan keefektifan biaya produksi, produktivitas yang tinggi, dan kualitas produk yang baik sesuai dengan keinginan dan kebutuhan para konsumen. Dalam Junianto dan Subtohadi 2019.14, kepuasan kerja dapat menjadi indikator kinerja karyawan, sehingga bila perhatian terhadap karyawan di lingkungan kerja, kesesuaian gaji dengan pekerjaannya, pemberian penghargaan, hubungan dengan rekan kerja akan mampu meningkatkan daya perusahaan. Penelitian mendapatkan berita, yaitu di Indonesia peningkatan permintaan dan penjualan berdampak terhadap utilitas industri baja dalam negeri. Silmi mencatat per Oktober 2020, utilisasi industri baja sudah berada di level 50-80%, meningkat dari Agustus 2020 yang hanya berada di kisaran 40-70%. Angka tersebut juga jauh lebih tinggi ketimbang utilitas industri hilir pada kuartal 2 yang berada di kisaran 20-50% akibat hantaman pandemi COVID-19, dikutip dari sumber www.lakadata.id. Setelah itu saya melakukan prasurvei kepada karyawan di PT Cilegon Steel Indonesia berjumlah 20 orang, dan ini tabel ya. Rata-rata nilai ini saya dapatkan karena saya memberikan nilai 1-5.
dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Lalu saya tabulasikan dan muncullah angka-angka ini. Adapun tujuan penelitian, yang pertama, menganalisis pengaruh pengembangan karir terhadap kemuasan kinerja karyawan PT Cilegon Steel Indonesia. Yang kedua, menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan PT Cilegon Indonesia. Dan yang ketiga, melihat pengaruh pengembangan karir dan lingkungan kerja terhadap kepuasan karyawan PT Cilegon Steel Indonesia. Adapun tinjauan pustakanya, pengembangan karir. Berdasarkan pendapat dari Fubrin dalam Mangkunegara 2017.77, Handoko dalam Sinambela 2018.2260, Mondi dalam Sinambela 2018.260 dapat disimpulkan bahwa pengembangan karir merupakan aktivitas kepegawaian yang membantu pegawai untuk mencapai kemajuan karir yang direncanakan. Adapun lingkungan kerja, uraian pendapat dari Zulfadil dan Heryeti 2017.2488, Fitri dan Nasution dalam Prasetyo dan kawan-kawan 2020.2189, Robin dalam Dino 2019.214, maka penulis menyimpulkan bahwa lingkungan kerja berupa sarana atau keadaan yang dapat untuk mengoptimalkan kualitas kerja para karyawan yang ada di perusahaan. Dan kepuasan kerja sebagai faktor Y-nya di sini dari penjabaran Robbins dalam Prasetyowati 2018.226, Jax dalam Sinambela 2018.2302, Robbins dalam Hamali 2016.200 disimpulkan bahwa kepuasan kerja ialah evaluasi yang menggambarkan bagaimana respon pegawai terhadap yang diberikan organisasi atau perusahaan setelah apa yang ia lakukan. Pada dasarnya kepuasan kerja dalam bentuk rasa gembira individu serta pandangan baik pada pekerjaan serta lingkungan kerjanya. Kerangka pemikirannya sebagai berikut. Pengembangan karir sebagai X1, lingkungan kerja X2, kepuasan kerja sebagai Y. Adapun H1, H2, dan H3 itu membentuk sebuah pertanyaan apakah pengembangan karir berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT Cilegon Steel Indonesia. H1, H2, apakah lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT Cilegon Steel Indonesia. Yang ketiga, apakah pengembangan karir dan lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja pada PT Cilegon Steel Indonesia. Metode penelitian, di sini saya melakukan uji instrumen penelitian, uji asumsi klasik, uji analisis data, uji hipotesis. Sampel yang saya lakukan kepada 20 karyawan PT Cilegon Indonesia. Teknik pengumpulan data terbagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Primer berisi tentang wawancara dan kuesioner, sekundernya studi kepustakaan. Populasi karyawan pada PT Cilegon Steel Indonesia itu berjumlah 50 orang. Teknik analisis datanya non-probability sampling atau sampel jenuh. Terima kasih. Saya Muhammad Syari Alamsyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Asman. Yep. Saya mohon menanggapi langsung ya. Dan teman-teman yang lain saya harap menyimak dengan baik jika ada hal-hal yang tidak perlu diulang lagi nanti. Yang pertama, Saudara Muhammad Syari Alamsyah Ya, Pak. klaimnya sudah melakukan prasurvei. Ini ada tabel di halaman 6. Prasurvei variabel kepuasan kerja. Nah, pertanyaan saya pertama, apakah pernyataan 1, 2, 3, 4 ini tercakup ke dalam definisi teori tentang kepuasan kerja? Iya, Pak. Nah, jadi harus jelas ya, biar tidak melenceng. Jadi misalnya begini, kalau teori tentang kepuasan kerja, menurut
menurut B, menurut C seperti ini, kemudian yang Anda gunakan indikator untuk prasurveinya tidak sama dengan aspek-aspek dalam definisi tadi, maka tentu salah ya. Ya, Pak. Nah, jadi pertanyaan pertama itu, apakah karyawan diberi kesempatan melakukan variasi, karyawan mendapatkan penghasilan setimpal, karyawan mendapatkan fasilitas yang baik, pimpinan bersahabat. Apakah ini semua tercakup ke dalam definisi teori? Iya, Pak. Oke, itu pertanyaan pertama ya. Jadi Anda menjamin itu sesuai teori. Yang kedua, nah Anda tadi mengatakan kenapa parameternya adalah 0 sampai 1,5. Iya, Pak. Dan Sampai rata-ratanya adalah kebanyakan melebihi 1,5. ini Pak, ini apa alat ukurnya itu dari 1 sampai 5, di mana yang 1 itu sangat tidak setuju. Lalu itu Pak, dan seterusnya sampai ke 5 Pak. Dan setelah itu saya rumuskan Pak. Pakai model skala Likert. Iya Pak. Oke, kemudian survei itu Anda lakukan prasurvei kepada berapa orang? 20 orang Pak. 20. Iya. Oke, 20. Ada buktinya? Ada Pak. Saya khawatirnya Anda main ngarang aja. Enggak Pak, karena memang saya survei langsung ke sana. Pertanyaan saya, Anda tinggal di mana? Ini kan Saya di Duren Sawit Pak. Nah, Anda di Duren Sawit. Ini ya. Silicon Steel Indonesia berarti ada di lokasinya. Kalau ini posisinya ada di Narogong Pak. Kebetulan memang orang tua saya main di industri baja, jadi saya agak lebih mudah untuk mendapatkan data-data dari PT Cilegon Steel ini. PT Silicon Steel Indonesia, ya. Posisi di Narogong, Pak. Nah, sebut saja. Jadi orang tidak berasumsi bahwa ini adalah PT Cilegon Steel yang betul-betul ada di Cilegon. Iya, Pak. Di Cilegon di sana, di Banten. Di Banten, Pak. Jadi nanti studi kasusnya disebut ya. Baik, Pak. Nah, jadi sehingga tidak memunculkan keraguan, yakin Anda melakukan penelitian Cilegon Steel. Ya, oke. Jadi seminar ini untuk mengklarifikasi saja. Oke, jadi hasilnya adalah, nah pilihan akhirnya variabel pengaruhnya adalah pengembangan karir dan lingkungan juga sesuai ya dengan hasil ya. Sesuai Pak, itu karena memang nilai itu yang paling kecil Pak. Iya. Skornya paling rendah ya. Iya, benar Pak. Nah begitu, itu namanya penelitian. Jadi tidak asal klaim, tapi berdasarkan data. Oke, jadi sejauh itu bisa dipahami. Teman-teman yang lain saya harap tetap menyimak terus. Oke, kemudian di latar belakang ini sudah dicantumkan teori dulu belum? Teori tentang hubungan antara teori tentang kepuasan kerja lah. Sudah Pak. Ada. Oke. Nah, begitu. Ada di paragraf keberapa itu teori tentang kepuasan kerja? Ini Pak, ada di paragraf kedua, faktor pendukung dalam mencapai tujuan. Halaman? Inilah kepuasan kerja. Halaman? Halaman 1 Pak. Oh, dalam Junianto dan Sabto Hadi 2019.214, kepuasan kerja dapat menjadi indikator kinerja karyawan, sehingga bila perhatian terhadap karyawan di lingkungan kerja, sesuai gaji dan pekerjaannya, pemberian penghargaan dan hubungan dengan rekan kerja akan mampu meningkatkan daya perusahaan, Pak. Nah, tapi nulisnya saya koreksi sedikit ya. Iya. Kelaziman dalam menulis skripsi itu Pak, ada dalam Junianto dan Sabto Hadi itu Pak, berarti biasanya adalah menurut Mr. X dalam Junianto dan Sabto Hadi. Nah, kalau ini berdiri sendiri Junianto dan Sabto Hadi, maka ditulisnya menurut ya. Menurut Pak. Oke, diperbaiki. Menurut Sabto Hadi, kepuasan kerja dapat. Nah, oke ya. Yang lain tetap masih menyimak ya biar clear. Terus setiap kutipan itu ada tahun dan ada halaman ya. Sementara ini kelihatan nih tahun dan halaman, tapi sepertinya nanti di belakang ada yang kurang nih, hanya tahunnya tidak ada halaman.
sampai di halaman berikutnya masih ada. Oke, sampai di halaman 7 pun titipan. Tapi nanti ya kita lihat. Oke, yang kedua berikutnya begini, perumusan masalah. Apakah pengembangan karir karyawan berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja? Koreksi saya yang pertama adalah kalau pertanyaannya apakah, Iya, itu Pak. cukup dijawab dengan iya atau tidak, selesai. Jadi saya sarankan diganti dengan bagaimanakah pengaruh pengembangan karir karyawan terhadap kepuasan kerja tanpa ada embel-embel positif. Positif atau negatif itu nanti saja setelah penelitian. Apakah hasilnya positif atau negatif. Baik, Pak. Ya, jadi redaksinya diganti. Bagaimanakah pengaruh pengembangan karir terhadap kepuasan kerja karyawan PT Silicon Steel Indonesia, itu ya. Oke. Baik, Pak. Yang kedua sama, bagaimanakah pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja. Label atau embel-embel positif dihilangkan. Positif Iya, Pak. atau negatif sekali lagi itu nanti urusan hasil ya. Nah, yang ketiga berarti ini secara bersama ya. Bagaimanakah ini yang ketiga ini untuk yang ketiga tidak perlu. Jadi untuk apakah berpengaruh secara simultan atau secara bersama itu nanti di teorinya di analisa datanya saja. Karena kalau di Tiganya panduan dihilangkan saja ya, Pak. Yang ya, ketiga dihapus. buku Yang ketiga panduan dihapus. itu dihapus saja, tidak ada. Ya, jadi cukup 1 dan 2 itu. Soal nanti ingin membuktikan secara simultan atau secara bersama itu nanti regresi dan korelasi berganda kalau dipandang perlu. Oke. Oke, tujuan penelitian oke, manfaat penelitian. Oke. Tujuannya juga Kemudian, dirubah tuh, tujuannya Pak. ya kenapa? Tujuannya dihapus tuh yang nomor 3-nya. Iya, Oh Pak. iya, iya jadi sama. Betul. Oke. Baik ya. Baik, Nah, Pak. yang lain tetap menyimak. Nah ini tinjauan pustaka. Oke. Kamu dimulai dengan manajemen. Iya, Pak. Larasati ini penulis buku Larasati ya, Pak. karena kalau di teori tidak boleh ya, dari jurnal tidak boleh. Jadi harus Alamsah dan yang lain, Iya, Lisa Pak. Amelia, kemudian Anissa, mohon perhatikan ya. Kalau menulis definisi teori, jika ada pengarang dari Barat, dari Amerika atau apapun itu, didahulukan aja. Karena ini sama seperti kalau di hadis itu an dari siapa. Jadi asbabun nuzulnya itu ketemu. Sanatnya kalau di hadis itu ada sanat. Jadi biar bagaimanapun ini bukan, lagi-lagi saya ingin menegaskan, bukan mendewa-dewakan orang Amerika atau orang Barat, tapi bahwa kita memang semua belajar dari mereka. Pemasaran dari Kotler, manajemen dari Stoner, gitu ya. Jadi seandainya ada penulis buku yang dari Barat, dan memang terbukti dia lebih dulu, maka didahulukan. Oke? Baik, Pak. Alamsah dan kawan-kawan mohon disimak. Jadi begitu. Kemudian ini hanya untuk manajemen, saya tidak terlalu menuntut, tapi nanti begitu masuk, nah seperti ini ya, menurut Herawati, kalau menurut itu langsung nggak dalam kurung ya. Oh, baik, Pak. Alamsah di halaman 11 di atas tuh. Menurut Herawati. Jadi kalau cara menulis menurut Herawati tidak boleh dipotong oleh kurung buka. Kalau mau menurut Herawati baru kurung buka 2015 halaman. Nah ini ya koreksi contoh. Ya. Halaman perlu dicantumkan. Paham ya yang lainnya? Jadi menurut Herawati baru kurung buka
2015, halaman, baru kurung tutup. Tuh ya. Nanti saya tidak perlu ulang lagi kepada yang lain. Mohon disimak baik-baik. Jadi biar, karena kita juga waktu udah mulur. Oke. Kemudian sumber daya manusia. Ini Aljabar ini siapa? Autor dari buku SDM? Iya, Pak. Aljabar. Aljabar. Saya baru dengar. Yang mana, Pak? Yang Aljabar ya, Pak? Aljabar. Ya. Itu Halaman kayak semacam 13. jurnal gitu sih, Pak. Anda bicara sumber daya manusia, jangan, ini kan bicara teori, tidak boleh mengutip jurnal. Oh, baik, Pak. Jurnal itu kan orang melakukan penelitian, diupload di jurnal. Sebagai referensi kedua tidak masalah, tapi kalau bicara referensi teori harus dari yang penulis asli, ya. Baik, Pak. Jadi dikoreksi, diganti itu. Diganti, bisa kan dari siapa misalnya, sumber daya manusia itu. Kan ada misalnya kalau barat siapa, kalau orang lokal Indonesia siapa. Jangan lupa ya, Baik, kalau Pak. menurut langsung, kalau kutipan betul, kutipan dalam kurung, itu Easter egg, koma, tahun, titik 2, halaman, baru kurung tutup. Oke. Oke ya, jadi sudah dicatat ya, itu perbaiki. Terus Novitasari itu siapa? 2017. Halaman 14 di atas. Iya, Pak. Novitasari itu jurnal atau nulis buku? Penulis buku, Pak. Cuman saya dapatnya dari internet, Pak. Nah, oke, nggak apa-apa dari internet, tapi yang penting buku, bukan jurnal. Iya, Pak. Kamu cek dulu, betul nggak ada bukunya dia. Iya, baik, Pak. Jadi kalau untuk teori-teori, apalagi yang menyangkut variabel penelitian, variabelmu di sini kan variabel pengaruhnya kan karir, pengembangan karir, dan lingkungan. Itu harus ngarang buku asli. Terus kepuasan kerja juga harus ngarang buku asli. Nah, prosedurnya adalah orang barat dulu ya, dari barat dulu. Apalagi kita tahu bahwa dia ada pengarang yang lebih dulu dibanding, bukan soal ngomong edisi, karena mungkin edisi kedua misalnya yang terbaru misalnya waktunya lebih dekat dibanding edisi yang dibanding sama pengarang lokal, tapi bukan ngomong edisinya, asal mula buku itu diterbitkan oleh siapa, sanadnya ke sana. Oke, Baik, Pak. tolong yang lain pahami. Nah, kurang juga ini ya, tahun dan halaman ya. Iya, Pak. Fungsi manajemen sumber daya manusia, yaitu, nah itu nggak apa-apa, dalam kurung Larasati 2018 titik 2, kurangnya apa? Halaman kan? Halaman, Pak. Nah itu halaman. Oke. Larasati buku ya, bukan jurnal ya. Oke. Nah, pengembangan karir. Halo Anissa, Rizka Amelia, kemudian siapa lagi, satu lagi? Semuanya masih mendengarkan saya ya? Iya, Oke. Pak, dengar, Pak. Tolong perhatikan juga, ini sudah menyangkut variabel penelitian nih, pengembangan karir nih, contoh bukunya Muhammad Asari nih, pengembangan karir. Kan variabel Y ini, maksudnya variabel Y ya, pengembangan pengembangan karir, variabel pengaruh ya. Iya, Pak. X1 berarti nanti jadinya. Nah, untuk teori, untuk variabel penelitian, baik variabel pengaruh maupun yang kita minimal harus 3 narasumber untuk satu teori. Jadi teori tentang pengembangan karir, ini Anda dari siapa ini? Dubrin, bukan Dubrin ya, dalam Mangkunegara. Kemudian menurut Handoko dalam Sinambela. Kemudian ada lagi menurut Mondi dalam Sinambela. Oke, nah ini contoh. Ini ada 3 nih ya.
Lamsa ini sudah kutip 3. Dan sudah benar tuh, ada tahun, ada halaman. Lagi-lagi kalau ada yang sumber barat yang memang kita tahu lebih dulu, maka didahulukan. Ya. Oke, kemudian cek lagi nih. Yang lain lihat juga presentasi dari punyanya Mas Hari ya. Kemudian yang kedua nih, variabel yang kedua kan variabel lingkungan kerja ya. Nah, lingkungan kerja menurut Fitri dan Nasution dalam Prasetyo dan kawan-kawan. Ini buku atau jurnal? Itu buku, Pak. Buku. Julfadil dan Haryati jurnal atau buku? Buku, Pak. Buku. Oke, pendapat Niti Sumito dalam Julfadil dan Haryati. Ini sepertinya hasil penelitian ini. Bentar, saya mau tanya ini ya. Iya, Pak. Buku yang benar itu misalnya begini. Niti Sumito punya buku. Mm-mm. Kemudian dikutip oleh, ini di halaman berapa? Halaman 22 paling atas ya. Kemudian dikutip oleh Julfadil dan Haryati. Dan memang Julfadil Haryati ini buku. Boleh gitu. Pendapat Niti Sumito dalam Julfadil dan Haryati itu boleh. Tapi kalau, karena ini bicara, tadi saya menegaskan, ini kan bicara variabel penelitian. Iya, Pak. Jadi kalau misalnya pendapat Niti Sumito dikutip oleh Julfadil dan Haryati, Julfadil Haryati ini adalah peneliti, itu tidak boleh. Ya. Jadi si itunya juga harus menerbitkan buku gitu ya, Pak ya? Baru boleh. Itu ya. Tuh. Oke. Karena nanti yang tercantum di daftar perpus itu Zulfadin Haryati adalah bukan penulis buku, tapi orang yang mengupload jurnal. Padahal ini adalah teori. Jadi landasan teori sebaiknya mengutip langsung dari buku yang bersangkutan. Dalam misalnya dalam kayak seperti ini yang kedua nih, nilai kedua, alinea kedua, Robin dalam Dino. Dan Dino itu buku, itu oke. Ya. Jadi tolong ini perbaiki, dicek lagi. Baik, Pak. Di teori ini, di teori yang variabel yang memang diteliti, variabel pengaruh dan yang dipengaruhi itu, yang terbaik adalah yang buku langsung. Oke. Dan minimal masing-masing ada 3 ya. Boleh orang barat, orang lokal gitu. Yang penting minimal ada 3. Bicara hal yang sama loh ya, bicara teori yang sama, bukan 3 orang berbeda bicara teorinya. Jadi teori hubungan misalnya lingkungan kerja dengan kepuasan kerja. Si A, Mr. X dari Amerika bilang gitu. Si B, orang Indonesia bilang begitu. Si C, orang Indonesia bilang begitu. Nah, itu boleh. Dan semuanya buku ya. Paham? Paham, Pak. Oke. Nah, nanti seperti ini saya tidak perlu mengulang yang di teman yang lain, Pak Asman. Kita tidak perlu mengulang yang seperti itu. Yang kita tekankan nanti di latar belakang, kemudian kerangka pemikiran, hipotesis, kemudian yang itu teori apa namanya definisi operasional. Oke ya, paham ya, Alamsa dan teman-teman. Oke. Kemudian kepuasan kerja. Pendapat Robin dalam Prasetyawati. Prasetyawati ini buku. Kalau dalam Hamali saya tahu buku itu yang alinea kedua, Pak. Itu jadi bukan pendapat Robin, langsung aja Robin dalam Prasetyawati ya. Kemudian Robin dalam Hamali. Hamali, ingat saya itu buku ya. Ambela juga buku. Oke, nah ini teman yang lain contoh ya. Ini ada 3 nih. Bicara semuanya kepuasan kerja, itu ada 3. Tapi kebanyakan Robin semua ini. 2. Jadi misalnya begini, Alamsa, misalnya misal ya,
Misal, Stoner dalam Prastyawati, Alinda kedua Robin dalam Amali, yang ketiga Jack dalam Sinambela. Nah, seperti itu yang benar. Jadi benar-benar dari dua orang yang berbeda ini mah sama. Dari Robin juga. Alinea 1 dan 2. Perbaiki ya. Iya, Pak. Nah, yang lain tolong juga simak itu biar tidak ada kesalahan lagi. Oke. Kemudian kita langsung sekarang ke rangka pemikiran. Perhatikan Haris sama Alamsah, Haris sama teman-teman yang lain. Kerangka pemikiran itu maksudnya adalah Anda jelaskan, beri narasi hubungan antara variabel pengaruh dengan variabel yang dipengaruhi. Jadi pengembangan karir itu sesuatu yang diharapkan oleh karyawan. Lingkungan kerja yang baik juga sesuatu yang pasti diinginkan oleh karyawan. Jika pengembangan karir berjalan dengan baik, lingkungan kerja dapat tercipta dengan baik, maka akan mempengaruhi kinerja kepuasan kerja karyawan. Ya, begitu. Diberi kalimat begitu. Nah, baru gambar, nah di bawah gambar diberi itu keterangan gambar kerangka pemikiran. Oke. Nah, seperti ini saya mohon yang lain tidak diulang, saya nanti tidak perlu mengulang lagi atau Pak Asman tidak perlu mengulang lagi untuk yang lain ya. Jadi kerangka pemikiran tolong perhatikan semuanya. Anda berikan narasi hubungan antara variabel pengaruh dengan variabel yang dipengaruhi. Variabel pengaruh di sini untuk proposalnya Asari ini kan pengembangan karir dan lingkungan kerja. Jadi beri narasi pengembangan karir yang baik, yang sesuai dengan perjanjian kerja, kemudian lingkungan kerja yang baik, yang bersih, yang nyaman. Kedua hal ini akan dapat mempengaruhi kepuasan kerja karyawan, bukan kepuasan kinerja ya, kinerja aktif. Oke ya. Amel bisa dipahami ya. Jadi yang seperti ini tadi nanti tidak perlu diulang ya. Oke. Amel. Ya Pak, baik Pak. Ines nggak ikutan. Ines masih ada Ines. Ada Pak. Oke, jangan kabur dulu sebelum dikasih makan. Kesian dia udah kurang berat badannya kurang. Oke. Nah, setelah itu kerangka pemikiran tadi ya, Haris baru masuk nih hubungan ini. Kok ada titik-titik di tengah yang nggak jelas. Dihilangkan aja, Pak, titik-titik. Gambarnya perbaiki, ini gambarnya belum sesuai ya. Oke. Kemudian baru bawahnya diberi gambar kerangka pemikiran. Oke ya. Nah, hipotesis. Hipotesis, tolong yang lain juga nyimak. Hipotesis itu dimulai dengan teori. Tetapi yang dimaksud bukan teori tentang hipotesis, bukan definisi tentang hipotesis, tapi langsung teori tentang contoh nih punyanya Haris nih. Apakah pengembangan karir begini? Jadi teori hipotesis itu langsung pernyataan hipotesis begini. Satu itu ya Haris, hubungan atau pengaruh itu pengembangan karir terhadap kepuasan kerja. Itu aja pernyataan. Haris, paham? Paham, Pak. Nah, itu ya. Jadi hipotesis itu kalau langsung berdasarkan keterkaitan hubungan antara variabel, nggak usah seperti itu, langsung saja. Nomor 1, pengaruh pengembangan karir terhadap kepuasan kerja karyawan. Itu ya. Nah, baru teori dulu. Definisi teori tentang pengaruh pengembangan karir terhadap kepuasan kinerja. Cukup 1 nggak apa-apa, tapi benar-benar dari teori, bukan dari jurnal. Saya tekankan ya, bukan dari jurnal,
tapi benar-benar dari buku. Cukup 1. Nah, setelah itu, masukkan penelitian yang dilakukan oleh siapa? 1 atau 2, ya. Ya, minimal. Berpengaruh ya, Pak. Ya, minimal Minimal berapa, Pak Asman? 3. Oh, 3. Oke, tuh, perhatikan. Jadi sekali lagi ya, Haris dan semuanya ini menyimak. Tulisan 1 di kasusnya Haris, 1.11. Poin harusnya itu. Klik lagi. Hipotesis. Langsung saja, 1. Tulis pernyataan tulis saja kalimat begini, pengaruh pengembangan karir terhadap puasan kerja karyawan. Oke. Berikan teori, ya, definisi teori tentang tadi pengaruh pengembangan karir terhadap kepuasan kerja. Haris dan kawan-kawan, ya. Dari buku, bukan jurnal. Nah, setelah itu baru penelitian dilakukan oleh A, penelitian yang dilakukan oleh B, penelitian yang dilakukan oleh C. Tadi Pak Asman menegaskan Tapi minimal 3. saya salah naruhnya, Pak. Saya naruh di halaman 4, Pak, di latar belakang. Nah, itu ya nggak bisa, kamu berarti Di nggak di apa di hipotesis ya, Pak? Di latar belakang. Terserah, yang penting kamu harus mengakui, harus diperbaiki. Kamu naruh baik, di mana, kayak naruh di itu, naruh di atas genteng, naruh di belakang rumah, itu urusanmu, ya. Yang penting perbaiki sesuai dengan, kan saya juga berdasarkan buku panduan, ya. Oke, ya. Nah, baru pernyataan hipotesis. A0 tidak terdapat pengaruh antara ini terhadap ini, benar. AA terdapat pengaruh antara ini dengan, tidak usah pakai signifikan, tidak usah pakai positif. Ya, baik, Pak. Cukup gitu saja. Oke? Artinya bisa dipahami kan? Nah, yang kedua juga sama ini. Kedua, langsung saja pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan. Kasih teori, definisi teori 1, kemudian penelitian yang dilakukan ada 3. Oke? Nah, terus kasusmu ini yang ketiga nggak perlu, ya. Ini kan yang secara bersama-sama. Ya, oke. Haris, nah, dan yang lain saya rasa saya harap simak. Itu caranya ya. Oke, Haris, sudah diperbaiki, sudah dicatat perbaikannya. Yang lain menyimak untuk melihat, membandingkan punya kalian masing-masing. Kemudian kita lihat berikutnya adalah metode penelitian, variabel dan pengukuran. Variabel dan pengukuran itu tidak perlu teori, Riz. Yang lain juga, kamu nyantumin variabel adalah karakteristik seorang objek, nggak perlu. Oh, nggak perlu pakai teori ya, Variabel Pak? dan penelitian itu kamu sebut, variabel di penelitianmu adalah variabel pengaruh ini dan variabel yang pengaruh ini. Tidak perlu juga ini Rianto Hermawan lagi identifikasi variabel, tidak perlu. Jadi variabel dan pengukuran 1, variabel, tulis variabel pengaruh berarti pengembangan karir dan lingkungan. Variabel yang dipengaruhi adalah kepuasan kerja, gitu kan? Iya, Pak. Nah, terus kemudian yang kedua pengukuran. Pengukuran jadi menggunakan skala Likert seperti ini untuk pengukuran. Oke, ya. Nggak usah pakai teori lagi. Pengukuran merupakan ini. Dalam penelitian ini pengukuran dilakukan untuk mengubah sampel kualitatif menjadi kuantitatif, dari kualitatif menjadi kuantitatif dengan menggunakan skala Likert. Nah, di bawah tabel skala Likert diberi ya sumbernya dari siapa? Iya, Pak. Halo, Haris, Iya, Pak. kamu kok menghilang? Ada, Pak. Itu Pak Asmar yang bilang, Pak. Oh gitu. Nah, kamu tulis ya sumber nih di bawah tabel ini, pengukuran Tabel skala Likert, Likert. Pak. Kamu Ya, ngambilnya dari siapa, buku apa, seperti itu. Baik, Paham Pak. ya? Yang lain Paham, juga Pak. paham ya. Jadi variabel pengukuran itu gitu. 1 variabel terdiri dari variabel pengaruh apa aja tadi. Kasusnya Haris adalah pengembangan karir dan lingkungan kerja. Berarti itu kan yang dipengaruhi adalah kepuasan kerja. Kemudian variabel pengukuran akan skala Likert. Maksudnya untuk mengkuantifikasi dari data kualitatif menjadi data kuantitatif.
kan salah lihat sebenarnya kasih. Oke. Nah, kemudian definisi operasional dan indikator. Ini yang lain tidak ada. Saya sudah melihat baik punyanya Rizka Amelia, baik punyanya Anita, kemudian punyanya siapa lagi? Satu lagi aku. Siapa Riz? Satu lagi. Siti siapa tadi itu Pak? Halo, muncul dong. Siti, Pak. Siapa? Siti. Siti Andriani. Ya, Siti Andriani. Semuanya ngakuin kan? Harus mengaku tidak ada definisi operasional. Ya. Makanya tadi saya bilang punyanya Haris saja yang jadikan ini saya mau jadikan. Nah, ini contoh udah ada definisi operasional dan indikator. Problemnya adalah definisinya untuk Haris masih teori, bukan operasional. Haris, Iya Pak. jadi perbaiki. Operasional itu begini, pengembangan karir, yaitu pengembangan karir karyawan yang memenuhi aturan-aturan pada PT Cilegon Steel Indonesia. Begitu tuh namanya definisi operasional. Bukan lagi ngomong teori, kemudian apalagi tuturin dalam angkut negara. Tidak perlu, itu namanya masih definisi teori. Iya Pak. Orang namanya aja operasional. Paham ya? Pengembangan karir. Jadi aturan, prosedur, bagaimana memberikan peningkatan jenjang karir bagi karyawan PT Cilegon Steel Indonesia. Nah, itu namanya baru definisi operasional. Lingkungan kerja sama, bukan dari teori. Iya Mas. Lingkungan kerja adalah lingkungan kerja yang tempat di mana karyawan PT Cilegon Steel bekerja, melakukan tugas dan apalah, bla bla bla. Itu namanya definisi operasional. Nah, indikatornya itu tidak selalu harus teori. Kalau memang di perusahaan itu memang agak berbeda, ada yang berbeda dengan teori, ya nggak apa-apa. Gitu. Ya, indikator tidak selalu harus teori. Bahwa mayoritas ada nuansa teorinya, iya. Tapi mungkin saja ada yang beda. Oke, paham? Mbak. Yang ketiga, kepuasan kerja juga bukan teori, namanya operasional. Kepuasan kerja adalah apa? Jadi begini loh, kamu tanya, orang Cilegon itu merasakan puas dalam pekerjaan ketika apa? Masukkan ke situ. Yang lain coba tolong dinyimak juga ya, jadi biar tidak ulang lagi yang seperti itu, saya tidak perlu jelaskan lagi. Dan ya. Oke, populasi hanya 50. Populasi tidak usah pakai teori ya, tidak usah pakai teori, langsung saja. Jumlah karyawan yang diteliti, jumlah karyawan dalam penelitian ini adalah 50. Cilegon Steel masa 50? Iya Benar Pak. tidak? Bener Pak. Dan angkanya kok saya selalu agak meragukan kalau angkanya itu benar 50. Iya, karena memang dia itu kelihatannya aja Pak PT gede, tapi nggak gitu juga. Soalnya kan dia tergabung dalam itu Pak, Mega Group Indonesia Pak. Oke, sekarang begini ya. Mohon juga yang lain perhatikan baik-baik. Ini penting. Mohon yang lain juga menyimak baik-baik. Oke, ini kasusnya Haris. Iya Pak. Dia bilang karyawan 50, tapi terdiri dari kepala cabang. Kepala cabang karyawan bukan. Iya Pak. Nah, tapi kan nggak mungkin Anda teliti. Masa kepala cabang? Nonsense. Kasir, admin, bagian pajak, staf gudang, marketing. Kamu teliti, sopir. Iya, karena kan nanti saya harus sebar kuesioner ya Pak. Jadi mereka Iya. semua ambil. Tapi begini, Iya. pengembangan karir mereka ada nggak? Ada Pak, karena memang sopir seumur-umur juga sopir. Enggak Pak, itu Pak yang menarik dari PT Cilegon Steel Indonesia ini Pak. Jadi mereka sebenarnya tidak menutup untuk seseorang yang mau berkembang kayak gitu Pak. Oke. Iya. Nah,
Silahkan kalau Anda bisa mempertanggungjawabkan penelitian Anda, itu yang penting. Karena memang Itu dari jangan semenjak sampai, pandemian lah saya iya, belajar jangan di situ, sampai Pak. main klaim aja, kenyataannya berbeda. Ya jujur aja, saya dengan jumlah 50 pegawai, saya agak Agak meragukan ragu ya, Pak ya. angkanya genap. Kemudian, nah masih ada pertanyaan kritis nanti di sidang, tapi memang lingkungan kasir, lingkungan admin, lingkungan staf gudang sama. Lingkungan yang berbeda kita bisa memberikan persepsi yang berbeda. Itu juga kamu harus bisa bertanggungjawabkan. Itu loh. Meneliti yang benar itu memang tidak mudah dan tidak boleh dimudah-mudahkan. Ya, ya berjalan apa adanya saja. Itu Iya, kan perlu dikritisi. Coba kalau nanti di sidang skripsi, pengujinya nanti. Emang lingkungan kerja kasir, admin, pajak, staf gudang, marketing, sopir sama? Kan tidak mungkin sama. iya, Pak. Kalau tidak mungkin sama, persepsi mereka juga berbeda. Nah, sementara kamu anggap ini penelitian satu, tunggal. Lingkungan sopir, lingkungan kenek nggak butuh taman, nggak butuh. Ya, sopir kenek itu butuhnya apa? Ruang yang ada udara bebas, terus mereka bisa udut, bisa ngopi. Benar nggak? Bener, Pak. Atau lingkungan admin, masa dikasih tempat udut, tempat ngopi? Ya nggak mungkin. Nah, coba. Kalau ditanya gitu, kamu menjawab apa? Nah, itu juga harus kamu perhatikan. Artinya kamu harus siap ya. Baik, Pak. Gitu. Oke, nggak apa-apa. Untuk sementara kamu bersikukuh ini saja, populasinya 50. Oke, karena populasinya 50, maka berarti populasi sampel adalah populasi atau populasi adalah sampel, ya Iya, Pak. kan? Karena tidak memenuhi standar. Jadi istilahnya adalah sampel jenuh. Oke ya, data primer, data sekunder, kemudian ini regresi kualitas, terus metode analisa datanya, eh, nah, regresi linear sederhana, regresi linear berganda, korelasi sederhana, berarti ada korelasi berganda. Oke, kalau ada korelasi sederhana berarti korelasi berganda. Kemudian uji P dan uji F. Nah, nih. Nah, koefisien determinasi sebetulnya ada di ini bukan koefisien determinasi, bukan uji. Koefisien determinasi itu harusnya ada di setelah korelasi ya. Maksudnya diganti ya, Pak? Ya, setelah korelasi berganda nih, setelah korelasi berganda, kamu masuk koefisien determinasi. Tapi sebelum itu ada tabel namanya nilai korelasi. Ya, nilai korelasi yang 0 sampai sekian adalah apa kali 0 sampai sekian sama 0 besar. Oke. Oke, yang terakhir, Haris. Iya, Pak. Kamu di outline-nya ini untuk perpus ini sudah dicek dengan Mendeley berapa persen plagiatnya? Berapa ya kemarin? Lupa, Pak. 40 lebih. 40 Gimana, Pak? lebih. Paling 40 kamu ya lebih. Iya, Pak. Nah, nanti berusaha untuk diturunkan ya. Baik, Pak. Artinya teori-teori di depan itu juga kamu harus pinter-pinter. Ada yang sedikit dimodifikasi biar tidak kena plagiarisme yang terlalu tinggi ya. Baik, Pak Asman, silakan. Dan untuk selanjutnya nanti kita untuk yang lain tinggal nanti Pak Asman tinggal di latar belakang itu Pak penekanannya di gap research sama fenomena ya. Baik, silakan Pak Asman. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong si Langsa dimati dulu ininya PowerPoint-nya. Oh iya, Pak. Baik, Pak. Ini gimana caranya nih?
Udah dimati? Udah bukannya, Pak? Hah? Ini masih ada. Kamu itu menelitinya kinerja apa karyawan sih? Alamsah. Kepuasan kinerja karyawan, Pak. Kinerja. Iya, kepuasannya, Pak. Kepuasan kinerja, mana ada kepuasan kinerja? Kamu lihat di kerangka pemikirannya kamu tuh. Iya, Pak. Coba lihat di kerangka pemikiran. Iya, Pak. Kinerja apa karyawan sih? Kepuasan kinerja, Pak. Di judul kamu apa? Kepuasan kerja. Ya, Kepuasan kerja. di situ adalah kepuasan kerja karyawan. Mana ada kepuasan kinerja? Kamu lihat judulnya. Iya, Pak. Ya, Di pengembangan judulnya karir di situ kan kepuasan kerja, Pak. Jadi bagaimanakah pengembangan karir berpengaruh positif terhadap Kepuasan kerja, Pak. kepuasan kerja kan bukan kinerja, Iya, Pak. ya? Ya, baik, Pak. Coba kamu perbaiki. Baik, Pak. Ya. Coba kamu lihat di depannya kamu itu gimana kamu bikin judulnya harus disamakan dengan isi di dalamnya. Ya, Iya, Pak. harus sama judulnya, yang di dalam sama yang di luarnya harus sama. Jadi jangan beda-beda. Nantinya yang lain juga sama kayak gitu ya. Tolong yang lainnya perhatikan itu. Ya. Di sini kamu baru bikin proposal kan? Iya, Pak. Proposal. Di sininya kan proposal skripsi. Proposal skripsi itu tidak pakai yang namanya ada pendahuluan dan bab. Coba daftar isi kamu. Iya, Pak. Ya. Itu ada babnya, Pak. Nah? Iya, ada babnya, Pak. Salah, Pak. Ya, nggak ada bab ya. Jadi Ya. nggak usah diuraikan di situ, cukup di situ. Ya, ada halaman judul, ada daftar isi, ya. Kemudian lanjut latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kemudian 1.5-nya adalah tinjauan pustaka. Ya, tinjauan pustaka. Iya, Pak. Setelah itu apa lagi? 1.6 sumber daya manusia, Pak. Sumber daya manusia nggak usah dulu dibahas di situnya. Garis besarnya aja isi dalam proposal kamu. Ya. Iya, Pak. 1.6 itu apa? Kerangka pemikiran kan? Iya, Pak. Ya, kerangka pemikiran. 1.7 itu pengembangan karir, Pak. bukan pengembangan karir, tapi kamu harus bikin urutannya. Kamu perhatikan dulu urutannya. Urutannya pertama adalah latar belakang, perumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, kemudian manfaat penelitian, kemudian tinjauan pustaka, kemudian kerangka pemikiran, ketujuh adalah hipotesis, kedelapan adalah metode penelitian. Cukup seterusnya. Kemudian ditambah di bawahnya adalah outline penelitian, ya, sama daftar pustaka dan lampirannya. Itu yang ada di daftar isi. Perbaiki semua empat-empatnya sama. Iya, Pak. Ya, jadi nggak pakai begitu. Kesimpulan itu bukan kesimpulan, tapi simpulan semuanya. Tolong diperhatikan di situ semuanya. Ya. Jadi ini alam sah semuanya juga saya udah baca tadi empat-empatnya. Tolong fenomenanya ditambah, teorinya juga ya. Mohon ditambah lagi ya. Teorinya masih kurang. Ya, ada latar belakang, di latar belakang itu ada fenomena, gap risetnya harus ada di situ ya. Fenomenanya apa?
Kemudian ada teori. Tolong ya, empat-empatnya. Di sini di latar belakang ini masih kurang. Saya lihat semuanya empat-empatnya. Tolong diperbaiki. Latar belakangnya masih harus ada di situ. Ada ya latar belakang fenomenanya apa? Apa yang terjadi di sana? Masalahnya apa? Di sananya itu. Tolong kamu jelaskan semuanya. Ya. Baru nanti kamu masukkan teori. Teorinya 1, 2 boleh. Kemudian harus ada penelitian terdahulu. Ya, penelitian terdahulu minimal 2. Yang sama judulnya sama judul Anda. Coba cari, jangan dibeda-bedakan. Sama judulnya sama judul Anda. Mohon ya empat-empatnya. Yang lainnya tolong perhatikan juga ya. Saya lihat di situ. Kemudian kalau ada seperti tadi misalnya ada prasurvei, masukin di dalam ada prasurveinya. Itu. Yang lain-lainnya kalau masih ada. Kemudian di sini Alamsa saya lihat di sini untuk perhatian juga empat-empatnya. Tinjauan penelitian terdahulu itu adanya di lampiran. Ya, Pak. Ya, adanya di lampiran, bukan ada di dalam proposalnya, tapi itu ada dalam lampiran. Lampiran tidak pakai halaman. Ya. Perumusan masalah tadi yang nomor 3-nya dihapus ya. Iya, Pak. Cuman ada 2. Kali ada 3 variabel. 3 variabel itu ya. Ya, tadi Pak Ridwan. Ya, mohon itu. Kemudian tinjauan mohon perhatian. Tinjauan itu adalah Izin, Pak. Suaranya pecah, Pak. tolong baru kamu nanti komen lalu dan sebagainya ke bawahnya. Pak. Maaf, Pak. Ya, Suaranya pecah, Pak. Suaranya Suaranya pecah, Pak. Berdengung. tolong yang di sini. Ya. Mic-nya tolong di. Iya. Masih? Udah enggak, Pak? Tolong ya nanti diperbaiki di situnya di tinjauan pustaka di bawahnya ada tulisan tinjauan teoritis, nanti baru Anda bahas apa? Ada manajemen kah? Kemudian ada yang lain-lainnya, misalnya SDM dan lain sebagainya. Diurut ya ke bawahnya, ada unsur manajemen dan lain sebagainya. Usahakan pakai angka ya, jangan pakai abjad. Ya. Ya, Masalah Pak. ini tadi sudah dibahas oleh Pak Ridwan. Ya, kemudian nanti yang lainnya tolong disamakan ya. Jadi biar cepat masalahnya. Pak, mau nanya tadi tinjauan penelitian terdahulunya ditaruh di mana, Pak? Yang mana? Ini penelitian terdahulunya. Iya. Penelitian terdahulunya itu dibikin halaman tersendiri. Ya, dan di lampiran di belakang. Yang 5, minimal yang 5 itu. Tapi kalau yang di dalam latar belakang itu minimal harus ada 2. Ya, di dalam latar belakang yang judulnya sama itu harus ada 2. Ya. Kemudian ada teori, ada latar belakang gitu. Ada teorinya. Beda sama yang di latar belakang. Ya, kemudian ada penelitian terdahulu. Udah. Ada lagi masalah apa, Rizka? Silakan.
Oke. Rizka? Ya Pak, paham Pak. Makasih Pak. Kita lanjut. Anda nih semuanya empat-empatnya Turnitinnya berapa? Berapa persen? Saya 43 Pak. 43. Usahakan untuk mencapai angka 30. Ya Pak. Ya. Ya Pak. Angka 30 semuanya. Kemudian pakai Mendeley. Tadi sudah disampaikan Pak Ridwan pakai Mendeley. Ya Pak, sudah dimendeley semua Pak. Kemudian tadi kerangka pemikiran udah dijelaskan Pak Ridwan, kemudian hipotesis juga sudah. Nah, kalau di sini kan tadi ada seperti misalnya kasusnya si Alamsa, penelitian terdahulu itu nanti dipisahkan halamannya tersendiri. Ya. Halamannya tersendiri. Di lampiran di belakangnya. Yang judul sama dengan judul Anda. Kemudian metodologi penelitian, variabelnya, jelaskan variabelnya aja, apa variabelnya. Kemudian pengukurannya Anda pakai apa? Sudah jelaskan tadi Pak Ridwan. Kemudian populasi, ya. Populasi ini kalau Alamsah tadi 50, kenapa 50? Perusahaan itu kan besar. Iya Pak, memang banyak pertanyaan seperti itu Pak, kelihatannya aja besar Pak, tapi enggak, karena memang kan dia itu tergabung di Mega Group Indonesia Pak. Nah, Mega Group Indonesia itu di bawah-bawahnya banyak PT-PT kecil ya Pak, tapi berbentuk PT. Ini kan Cilegon apa nih? Cilegon Steel Indonesia Pak, iya. PT Itu, Cilegon Steel. Iya, Cilegon Steel Indonesia. Dan dia memang nggak memproduksi Pak. Jadi dia tetap ambil dari Krakatau Steel dan Gunung Garuda. Apa ada hubungannya dengan Krakatau Steel? Hubungannya itu sebagai supplier Pak. Jadi Krakatau Steel dan Gunung Garuda itu suppliernya dari PT Cilegon Steel Indonesia. Jadi sebenarnya ya kamu sebutkan aja nanti di sininya di dalam populasinya bahwa yang kamu teliti ini adalah PT Cilegon Steel Indonesia. Di mana adanya lokasinya? Di Narogong Pak. Ya, sebutkan di sana gitu, ya. Atau misalnya di Bekasi misalnya gitu, ya. Kemudian sumber data. Kenapa ada sumber data? Teknik pengumpulan data. Ya. Teknik pengumpulan data. Di situ bukan sumber data ya. Teknik pengumpulan datanya Anda menggunakan wawancara dan kuesioner Pak. Kuesioner. Baru masuk kepada jenis sumber datanya apa? Jenisnya. Jenis sumber data adalah data primer dan data sekunder. Sebetulnya kalau kamu mau bikin di sini cukup di situnya kamu menyatakan bahwa teknik pengumpulan datanya Anda menggunakan wawancara dan kuesioner. Kemudian jenis sumber datanya ada dua. Sumber datanya ada data primer dan data sekunder. Gitu. Cukup gitu aja Pak, nggak usah didefinisin lagi ya Pak. Iya, nanti dijelaskan di situ, ya. Kemudian yang terakhir ini tadi semuanya udah dijelaskan semuanya. Kemudian untuk outline itu harus dipisahkan ya. Jangan disambung sama itu. Tahu outline? Outline dibikin halaman tersendiri. Ya, yang lain-lain juga perhatikan itu semuanya. Pak. Menulis gambar dan tabel ya harus beda ya. Kalau tabel itu di atas, kalau untuk proposal tidak usah pakai dikasih misalnya 1.1 karena belum ada babnya. Kalau dalam proposal cukup Anda tulis tabel di atas.
kemudian di bawahnya judul tabelnya apa. Kemudian kalau ada sumbernya, sebutkan sumbernya di bawah, dari mana Anda dapat, kemudian datanya itu diolah. Jadi kalau di sini saya melihat ada sumber data, ada jenis dan sumber data. Ini kan rancu jadinya kan ya. Tolong nanti di situ yang sumber datanya Anda tulis. Jadi untuk alam saya, kamu tulis di situ teknik pengumpulan datanya. Karena di dalam bab outline-nya itu ada teknik pengumpulan data. Kemudian baru ada jenis dan sumber datanya. Data primer dan data sekunder. Metode analisanya Anda gunakan metode statistik deskriptif. Ya. Udah jelas di sini, yang lain-lain juga sama nulis. Nanti kamu perbaiki ya, tolong ya. Nanti untuk outline-nya kamu sesuaikan dengan pedoman yang ada dalam buku. Kemudian kalau ada kamu di dalam daftar pustakanya mengutip Al-Quran, kamu harus masukkan Al-Quran. Oke, sementara itu Pak Ridwan dari saya untuk keempatnya. Silakan Pak. Baik, baik, baik. Terima kasih Pak Asman. Untuk selanjutnya saya mau sampaikan yang pertama, ini tidak perlu presentasi lagi ya. Jadi untuk Siti Andriani ya. Saya mau menyoroti begini Pak Asman. Maaf, untuk Siti Andriani ini dia hanya toko. Jadi menurut saya ini tidak layak untuk dijadikan penelitian. Siti Andriani Rohman, Toko Damai Jakarta Timur. Apa ya? Tidak ya, sebut saja kalau bahasa vulgarnya ya tidak layak untuk dijadikan objek penelitian karena hanya toko damai. Andriani, halo. Terus diganti Pak. Lah iya, ya tidak layak skripsi kalau hanya toko biasa. Beda dengan Carrefour yang levelnya nasional bahkan internasional itu ya. Begini, saudara-saudara semuanya mohon perhatikan. Yang namanya, saya mau mengambil contoh lain. Yang namanya inflasi itu kenaikan harga secara umum. Artinya, tukang bakso di Jakarta, di Semarang, di Surabaya juga menaikkan harga jual bakso karena harga bahan bakunya naik. Tapi kalau hanya Mas Yanto saja di Jakarta yang menaikkan, itu bukan inflasi. Itu namanya Mas Yanto sedang pengen nyari untung yang lebih. Jadi kita tidak bisa nyebut itu inflasi. Nah seperti ini, toko damai kecil gitu. Jualannya juga apa, pembelinya berapa. Jadi tidak menjadi barometer ekonomi yang besar lah, toko kecil. Karena memang lazimnya skripsi itu di perusahaan-perusahaan yang punya legalitas, punya izin usaha yang jelas, kuat, skop operasinya juga luas, kemudian bisa mempengaruhi perekonomian secara umum juga bisa mempengaruhi. Jadi misalnya bayangkan, Giant tutup semuanya itu sudah pasti di PDB Indonesia akan berkurang. Tapi kalau misalnya toko damai tutup, itu PDB kita nggak terpengaruh karena terlalu kecil kontribusinya. Seperti itu ya. Untuk hal-hal yang lain sama seperti tadi sudah saya jelaskan, bagaimana menulis atau menyusun latar belakang, bagaimana menghadirkan ada fenomena yang dihadirkan, fenomena penelitian, kemudian ada gap research ya.
ketidakpuasan dengan dengan harapan gitu. Nah, itu saya rasa sudah saya bahas di proposalnya si Hari, termasuk bagaimana mengutip, bagaimana teorinya, kemudian bagaimana obat perangkat pemikiran, hipotesis, semuanya itu. Untuk Siti Andriani penekannya adalah objek penelitian Anda tidak masuk kategori layak untuk dijadikan skripsi. Begitu catatan pertama saya, Pak Asman. Iya, saya kalau Suaranya menggema sekali. mengembangkan ininya dikit. Di mana ini mungkin harus ada yang dikurangi, ada itu apa ya, efek suara. Udah dimatiin. Ya. Oh ya, nah itu. Pak. Nah, seperti itu. Jadi itu ini ya untuk Andriani, Pak. Saya untuk sementara Andriani saya rasa objeknya aja diganti, Pak. ya tinggal objeknya saja ya Andriani, yang lain kan udah paham tuh caranya, termasuk bagaimana definisi operasional segala macam. Karena memang jujur tidak layak nanti, tidak layak untuk diangkat jadi skripsi. Tolong nanti Andriani objeknya diganti. Kali ganti saja, tapi sambil dicermati juga ya, misalnya menyangkut perusahaan, maka harus memperhitungkan jumlah SDM-nya memadai atau tidak. Jangan misalnya juga seperti ini. Rizka Amelia saya agak khawatir, karena Rizka Amelia itu objek penelitiannya hanya 30 orang karyawannya. Oh, harus lebih ya, Pak? Ini juga riskan ya. Iya, Pak. Kalau ketemu Bu Husna kamu dihabisin nanti. Ini nggak layak. Ya, Pak, nanti saya. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, seperti itu Pak Asman. Terus kemudian saya mau membahas soal punyanya si siapa ya? Bentar. Anissa. Nah, Anissa, untuk latar belakang kan udah tahu nih ya. Anda harus bisa menghadirkan ada fenomena yang menarik yang menjadi dasar untuk pentingnya dilakukan penelitian, kemudian ada gap research ya. Gap research itu jadi misalnya harapan perusahaan itu ini berjalan dengan baik, tapi ini tidak berjalan dengan baik. Nah, ini Anissa, halaman kedua nih. Ini tulisannya juga di laptop saya nggak jelas ini. Tabel pertama ini ada Juli sampai Desember, ada hasilnya, ada persen, ini nggak jelas nih. Target, hasil, tingkat, apa, bingung saya baca. Tabel apa ini? Tabel yang Iya, tabel ini. Ini ya, tulisannya kan nggak jelas nih yang dikirim ke email saya. Tulisannya acak-acakan. Target, hasil, tingkat, kemudian ada bulan-bulan, ada angkanya sih jelas, tapi di kolom-kolom subjudul di atas itu apa ya? Atau nggak bisa baca. Ya, diperbaiki nanti tabelnya. Tabel ya. Kalau mau ini tabelnya. Pasman menggema. iya ini Iya, itu tabel itu Kak terbaca, saya bingung. ada dua orang. Pas suaranya menggema. Bentar Pak, sambut. Menggema dia. Tabelmu ini loh, halaman kedua. Halaman kedua kan langsung nih ada tulisan, kemudian langsung ada tabel. Itu ini apa ini, target, hasil, tingkat. Nah di bawah itu saya tidak bisa membaca. Apa tulisan? Nah, coba apa itu? Nah, di sini kebaca apa itu? Laporan data produksi tahun 2019. Defisit liter, bulan target produksi. Oh, bulan target produksi, hasil produksi, tingkat
pencapaian. Oke, nah itu. Oke, itu. Oke, terus data itu oleh dari siapa dapat, Anissa? Dari pimpinan? Iya, dari pimpinan, Pak. Dari pimpinan. Oke, terus kemudian yang tabel kedua ini prasurvei ya. Tabel prasurvei Anda lakukan sendiri Iya, kepada 60 orang. Kalau di total 60 ya, jawab lingkungan kerja, masalah lingkungan kerja 15, kompensasi 30. Ini betul ya, ya. bukan data karangan ya. Oke. Oke. Terus artinya bahwa ada fenomena tidak tercapainya target ya. Nah, pertanyaannya ini 2019 saja. Iya, 2019. Berarti tidak ada hubungannya dengan COVID ya. Iya, Oke, karena tidak ada hubungan dengan COVID, sebelum COVID. ya, sebelum COVID berarti oke, data ini mungkin valid gitu. Artinya memang ada penurunan kinerja 89%, 87, 85, 55, 49, 30. Linear malah turun. Jadi tidak ada hubungan dengan COVID. Oke, kemudian yang survei 60. Oke. Teori tentang hubungan variabel di sini sudah dicantumkan di latar belakang. Ini kan namanya di latar belakang, bukan jawaban. Sudah dicantumkan hubungan antara lingkungan kerja, kompensasi terhadap kinerja. Ada? Sudah mengutip teori satu di latar belakang. Ada nggak? Anissa? 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 Anda dengar suara saya tidak? Ya, Pak. Berdua. Kamu dari kampus juga di suaranya. Kalau yang lain dengar suara saya dengan jelas nggak? Amelia sama Haris. Asari. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Kamu yang dari kampus nih nggak jelas, orang-orang kampus. Kalau nebeng begitu, Pak, tahu. Anissa? Ya, Ya, itu. Oke. Teorinya sudah dicantumkan ya di latar belakang. Anda mendengar di latar suara belakang. baik nggak? Oke, sudah. Kemudian ada penelitian, satu penelitian. Oke. Sudah cantumkan di latar belakang. Belum kayaknya ya. Sepertinya belum penelitian. Baru teori itu, Sedarmianti. Ya kan, Anissa? Nah, jadi di latar belakang dilengkapi dengan teori tentang hubungan antar variabel yang diteliti dan kemudian satu penelitian. Ya, yang lain juga ya, Haris, Amel, terus Siti Andriani, meskipun untuk sementara Siti Andriani objeknya. Oke, semuanya paham ya? Jadi cantumkan satu definisi teori di latar belakang, kemudian minimal satu penelitian sehingga menggiring Anda kepada ini perlunya dilakukan penelitian pengaruh lingkungan kerja dan kompensasi terhadap kinerja karyawan pada PT Taman. Oke, bisa dipahami ya. Oke, perumusan masalah, apakah terdapat pengaruh? Ganti saja bagaimanakah pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan ya. Oke, bisa diganti sama seperti yang tadi tadi untuk mengetahui ada bagaimana untuk mengetahui pengaruh itu aja. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja, untuk mengetahui pengaruh organisasi dengan manfaat kemudian tinjaukan pustaka sumber daya manusia melalui tujuan
ada alamatnya, oke, Anwar Prabu. Nah, yang bawah ini, Anissa, menurut James Edward 1992 harus diganti ya, terlalu lama itu. Anissa, paham? Iya. Nah, yang Edward tuh loh, tahun 1992, James Edward, ya, Edward James. Iya, Pak. Sudah terlalu lama, berarti di perpus juga harus di drop itu. Oke, kemudian menurut Malaya Sibuan 2019. Oke, nah sekarang bahas kinerja. Saya mau tanya, Suparyadi itu siapa? Kinerja, halaman. Suparyadi. Kamu nggak ada halamannya. Kinerja, ya. Menurut Suparyadi itu siapa? Jurnal? Bukan, dari buku. Benar. Oh, buku ya, Ya. bukan jurnal ya. Oh. Iya. Nah, kinerja itu minimal ada 3 ya. Bisa ada Anwar Prabu, ada Suparyadi, terus satu lagi kalau kita ya, usahakan ya. Karena ini yang diteliti ini, variabel penelitian minimal 3 ya. Kemudian lingkungan kerja James Edward di drop ya atau diganti ya itu tahun 1992 itu. Nah, terus yang lain belum ada, itu cuma 1 doang. James Edward udah gitu tahunnya 92 lagi. Nah, sama seperti tadi, harus ada 3 buku dan bukunya masih relatif baru ya. Oke, Anissa, lingkungan Iya, kerja Pak. itu. Oke, terus kemudian untuk kompensasi Malaya Sibuan 2019, Sikula. Nah, Sikula itu 1981. Andre Sikula itu saya tahu tuh. Andre Sikula 1981. Di drop ya, diganti ya. Ini juga minimal 3. Iya. Ya. Itu kan kompensasi itu. Oke. Ini juga jangan gantung begini, kompensasi nggak ada temennya, kesian. Paling bawah halamannya geser ke halaman berikutnya, itu tekniknya begitu ya. Iya. Oke, bisa dipahami ya, faktor-faktor mempengaruhi kebijakan kompensasi terlalu mepet, kamu nulisnya nanti harus di layoutnya harus diperbaiki dan bentuk kompensasi ini sendirian juga kalau di yang dikirim. Oke, kemudian langsung saja ke kerangka pemikiran. Saya mau lihat kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran. Terlalu panjang ini, terlalu panjang, melibatkan ada gaji, jaminan kesehatan, fasilitas. Langsung saja disederhanakan narasinya adalah bagaimana lingkungan kerja yang diharapkan, kemudian kompensasi yang diharapkan, dan semua itu kalau terpenuhi mempengaruhi kinerja karyawan. Kemudian baru gambar, terus kemudian keterangan gambar kerangka pemikiran. Gambarnya juga perbaiki itu, kurang bagus. Kurang bagus. Yang dikirim ke saya, yang tampilin kan bagus tuh. Beda sama yang dikirim ke saya. Meleset, melintir ngulet ya gambarnya. Beda sama yang itu yang kamu tampilin. Kan saya lihatnya dari pakai HP itu. Nah, ini saya lihat dari komputer. Laptop. Oke, nah hipotesis paham ya? Paham kan? Tadi menyimak kan? Bagaimana coba? Saya mau cek. Hipotesis bagaimana? Menyimak, Pak. Harusnya bagaimana? Definisi teori dulu. Oke. Jadi hipotesis tulis 1. Pengaruh apa coba? Lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Itu kan, tulis gitu 1. Nah, baru setelah itu definisi teori tentang itu, hubungan itu lingkungan kerja terhadap kinerja. Kemudian kasih hasil penelitian 3 peneliti ya. 3 peneliti. Ya.
Nah, kemudian yang kedua sama. Yang kedua adalah pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan. Diawali dengan definisi teori. Ya, definisi teori. Ada tahunnya, ada halamannya tuh definisi teori. Dari buku bukan dari jurnal ya. Kan tadi sudah saya jelaskan ketika saya bahas materi alam bahasa. Oke. Seperti itu. Nah, terus ada 3 peneliti. Setelah itu baru pernyataan hipotesis. H0. H0 tidak ada pengaruh. HA atau H1, H2 terdapat pengaruh. Antara ini terhadap. Oke. Kemudian variabel dan pengukuran. Variabel kompensasi sebagai variabel terikat kinerja karyawan. Oke, pengukuran. Nah, pengukuran dilengkapi dengan tabel itu skala Likert. Ini kan kamu baru nulis 7, poinnya, skornya berapa kan harus disebut. Tanggal 7 itu skornya berapa, poinnya 5 atau 4, 7 berapa. Itu ya, sedikit dibuat tabel, kemudian diberi sumber. Kemudian populasi sampel, populasi 60. Panasonic cuma hanya 60. Oh, ini hanya khusus divisi baterai blister ya. Oke. Iya, hanya divisi baterai aja, Pak. Oke. Berarti karena hanya 60, berarti populasi adalah seluruh populasi adalah sampel ya. Oke. Metode analisa data. Nah ini nih saya belum jelas. Analisa deskriptif A tinggi, X lebih besar atau sama dari M plus SD. Sedang M lebih kecil dari SD atau sama dengan X atau lebih kecil dari X, lebih kecil dari M. Ini apa maksudnya? Metode analisa data. Nah, tuh. Nah, itu. Ini apa maksudnya, Nisa? Kalau itu belum ngerti sih, Pak. Nah, berarti Soalnya dari buku. Apa maksudnya harus sesuai dengan apa yang dilakukan. Jadi analisa deskriptif itu menggambarkan apa. Jangan ini nggak sesuai dengan maksudnya di rumusnya comot. Perbaiki lagi ya, jangan asal comot tanpa kita pahami apa maksudnya. Nanti klasik itu maksudnya apa, otomatis, kemudian multigolit. Oke. Kemudian, nah, kekurangannya apa? Definisi operasional dan kamu metode pengumpulan data ya, pengumpulan data. Oh, metode pengumpulan data ini mah jenis data populasi dan sampel ya, populasi dan sampel. Metode pengumpulan datanya apa tadi? Kan bisa pakai sampel, pakai kuesioner. Jenis datanya primer dan sekunder. Kemudian iya, sebelum itu setelah variabel dan pengukuran skala Likert itu ada definisi operasional dan indikator ya. Belum ada ini. Iya, Belum Pak, belum. ada. Siti Andriani belum ada, Rizka Amelia juga belum ada. Definisi operasional variabel. Ingat, definisi operasional bukan definisi teori, tapi benar-benar operasional. Indikatornya boleh jadi campuran antara teori dengan kenyataan. Ya. Oke, lengkapi dengan itu. Kemudian sampai dengan metode analisa data udah belum? Metode analisa data itu belum ada kan? Pakai regresi korelasi belum ada. Ya. Analisa regresi korelasi belum ada. Ya, Nisa ya. Kemudian analisa regresi korelasi, kemudian koefisien determinasi, kemudian uji hipotesisnya itu uji T dan uji F kalau ada berdata ya. Lengkapi sama seperti kan nanti kamu lihat ya ketika itu.
Baik, seperti itu Pak Asman untuk tanggapan saya untuk Anissa dan untuk Rizka Amelia, Pak Asman. Halo. Nah, jadi seperti itu tanggapan saya untuk Anissa. Halo ya. Dan untuk Rizka Amelia juga agak riskan itu anunya populasinya Pak. Rizka Amelia hanya populasinya 30. Ya kalau kan idealnya minimal itu ya kalau kita yang masuk 50 atau 60, kemudian itu di luar kepala bagian, di luar yang diteliti ya. Pak, baik Pak. Misalnya kepala bagian, kepala cabang kan bukan bagian yang diteliti. Kemudian Ya, dibeda-bedakan seperti tadi saya ke Haris itu hati-hati lingkungan kerja administrasi dengan gudang dengan sopir kan beda. Sopir lingkungan kerjanya pasti di halaman samping tempat duduk ada asbak, full sama kopi. Lingkungan administrasi kan maunya AC bersih, nggak ada asap rokok. Itu tadi tenaga Haris ya. Oke, itu saya rasa saya berharap kalian semua sudah menyimak dari awal kita sepakati. Jadi silakan Pak Asman sekarang. Sedikit tambahan Pak ya. Ya. Untuk Anissa ya. Untuk bentar. Anissa masih nyimak, Anissa. Pak Asman. Ya, Pak. Anissa tolong itu judulnya, cover depannya tuh kamu perbaiki. Piramida terbalik. Semuanya bukan hanya Anissa, yang lain. Semuanya. Ya, bukan Anissa aja, semua. UIA-nya itu tidak pakai universitas di bawahnya. Ya, UIA aja. Ya, ukurannya udah tahu, udah ada pedoman. Ya. Kemudian daftar isi tadi sempurnakan seperti yang saya katakan tadi sama dengan si Alamsah, kamu samakan itu tadi, kamu catat nggak? Tolong semua yang ada halaman koreksian ya, tolong itu di copy ya. Nanti kamu semua yang disampaikan oleh saya sama Pak Ridwan, perbaikannya kamu catat. Ya, kemudian apa sih perbaikannya nanti? Ya, dari hasil kita seminar sekarang ini, ya, tolong itu temuan-temuan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ridwan sama saya, kamu catat itu semuanya. Ya, dicatat. Ada lembaran catatannya kan di situ. Ada nggak, diberikan nggak? Ya, saya untuk pakai kertas sendiri Pak, boleh Pak? Belum dibagikan Pak, masih pakai kertas sendiri. Masih pakai kertas sendiri Pak. Ya, nanti saya tanya sama Oli apa udah dikirim apa belum gitu ya. Kemudian dicatat aja apa perbaikannya, kamu catat semuanya. Ya. Kemudian tadi saya ngelihat di sini masalah tabel juga nanti kamu perbaiki, Anissa, Aisyah. Kemudian perumusan masalah. Perumusan masalahnya kamu perbaiki. Apakah terdapat? Tidak pakai terdapat di situ, belum terdapat. Kamu kan belum melakukan penelitian. Apakah di sini kan kamu menyatakan bahwa apakah terdapat pengaruh lingkungan kerja terhadap tuh. Kalau sebaiknya ini bagaimanakah lingkungan kerjanya itu? Ya. Nanti kamu perbaiki di situ. Bagaimanakah lingkungan kerja itu berpengaruh nggak dia terhadap kinerja? Ya, kamu perbaiki di situ. Kemudian apakah misalnya di bawahnya yang nomor 2-nya, ya, kamu perbaiki. Kemudian tinjauan pustaka, ada tinjauan teoritis, itu kan kamu harus jelas. Ya, apakah kamu pakai abjad atau pakai angka? Urutan-urutannya di situ, ya. Kemudian untuk buku referensi untuk semuanya, tolong perhatikan. Anda berempat, ya. 10 tahun terakhir. Di sini saya masih lihat masih ada tahun 19
92, ya, 19, berapa lagi? 02, Bahkan masih ada saya lihat di sini. bahkan 81 tapi Adris. Ya, tolong ya, Tadi 10 tahun 81. terakhir. 10 tahun terakhir tolong nanti kamu perbaiki, masih bukunya masih lama-lama saya lihat di sini. Ya. Ada 1992, nulisnya terbalik lagi gitu, ya. Tahunnya dulu baru halamannya. Jangan halamannya dulu ditulis baru tahunnya. Salah. Di sini ada bentuk kompensasi. Nggak usah pakai bagan lah kalau menurut saya sih di sini. Ya, Aisyah, nggak usah pakai bagan. Langsung aja. Tadi sebagaimana yang disarankan oleh Pak Ridwan, misalnya di situ kamu belum ada metode penelitiannya, harus kamu lengkapin di situ. Ya, kemudian hipotesanya juga, hipotesanya harus ada teori, harus ada 3 penelitian terdahulu. Kemudian kerangka pemikiran gambarnya kamu perbaiki, ya. Yang lain-lainnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Ridwan. Kemudian untuk outline ini halamannya tadi saya sudah katakan semuanya harus ya keempat-empatnya Anda berempat tolong outline penulisan itu sesuai dengan buku pedoman. Halamannya terpisah. Jangan dijadikan satu. Halamannya terpisah. Kemudian kalau abstrak itu ada 2, ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggrisnya ditulisnya miring. Ya, untuk Anissa sementara itu Pak. Untuk Aisyah Pak. Ya, baik Pak Asman. Makasih. Saya rasa semuanya sudah kita bahas, kita ulas, sudah diberi pengarahan. Mohon diperhatikan semuanya termasuk Siti Andriani yang untuk sementara minta perbaiki objek penelitiannya, 4 toko yang spesialisasi jadi sangat rendah. Termasuk Rizka Amelia karena populasinya saya sudah hanya 30. Ya Pak. Sekali, jadi coba diganti dengan populasinya seperti minimal seperti yang di Panasonic itu 60 orang. Iya Pak. Baik Pak. Syukur-syukur dapat perusahaan yang SDM-nya banyak. Nah di luar itu semua mohon diperhatikan lagi, jadi saya ingatkan di latar belakang itu penting sekali karena dari situ pendidikan bermula. Jadi artinya kita harus Anda semua harus bisa menghadirkan fenomena yang memang layak menjadi pijakan untuk melakukan penelitian dan juga gap research. Ada masalah apa yang memang sehingga perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui jelas. Kemudian di latar belakang juga perlu dicantumkan satu teori tentang yang menggambarkan hubungan antar variabel yang diteliti ya. Teori definisi dari buku resmi, bukan jurnal, kemudian cantumkan minimal 1 penelitian latar belakang juga. Nah itu semua yang akhirnya menggiring kepada ini dengan dasar ini semua maka saya melakukan penelitian dengan judul ini. Oke, nah kemudian untuk menulis teori, terutama yang berkaitan dengan variabel yang diteliti minimal ada 3 buku. Tahun muda semua ya, tadi Pak Asman sudah sampaikan 10 tahun terakhir, kemudian jangan lupa tahun dan halaman, kemudian tidak boleh jurnal ya untuk teori itu. Kemudian kerangka pemikiran itu narasi sederhana aja sebetulnya, narasi sederhana menggambarkan hubungan antara satu X2 dengan hubungan pengaruh terhadap variabel. Setelah itu baru gambar kerangka pemikiran,
kemudian di bawahnya ditulis gambar beragam pikiran. Nah, masuk ke hipotesis, hipotesa atau hipotesis, maka langsung saja satu pengaruh ini terhadap ini. Jadi kan ada satu teori, definisi teori dari buku Buasional, kemudian ada 3 penelitian, kemudian pernyataan hipotesis, H0 tidak ada pengaruh, ini terhadap ini, A atau H1 atau H2, terserah, ada pengaruh antara itu. Kemudian di variabel dan pengukuran, jelas ya pengukuran perlu ada skala Likert itu, apa. Kemudian ada definisi operasional dan indikator. Itu yang 3 orang belum ada ya. Di Adriani, Anissa, dan saya belum ada di definisi operasional. Saya tekankan sekali lagi, definisi operasional bukan definisi teori, tapi betul-betul operasional. Gaji itu bukan sesuatu yang menjadi kompensasi karyawan perusahaan terhadap karyawan. Mungkin gaji di Panasonic beda dengan gaji Indomaret. Gaji Indomaret beda dengan Unilever. Nah, di situ sehingga jelas bahwa definisi operasional itu betul-betul tergambarkan. Kemudian dilengkapi ya metode pengumpulan datanya, wawancara segala macam, wawancara atau sampel, penelitian menyebar kuesioner, kemudian data, benar, kemudian diuji normalitas dan termasuk metode analisa data menggunakan prediksi korelasi, dilengkapi dengan determinasi, dan kemudian T dan D, F kalau memang ada bergandanya. Outline-nya tadi Pak Asman sudah mengatakan perbaikan, cek dengan Mendeley, subjektifnya berapa. Ya. Oke, saya rasa itu semua ya. Khusus untuk Siti Andriani dan Rizka, segera saja diperbaiki objeknya yang lebih lebih layak. Kemudian untuk yang 2, Haris Alamsyah, dan ini mungkin secara spesifik 1 minggu ya Pak Asman ya. 1 minggu lah. Kalau Haris Alamsyah dan Anissa ya. Untuk saya juga boleh Pak, seminggu Pak, kalau bisa. Semuanya seminggu. Oh gitu, ya udah syukur-syukur kalau bisa semuanya seminggu ya, termasuk Andriani dan Camelia yang masih sepertinya harus ganti objeknya ya. Jadi Senin depan harus sudah ketemu sama Pak Ridwan atau saya. Baik. Baik, ada pertanyaan dari mahasiswa? Saya rasa sudah jelas ya, karena kita sudah berulang kali juga cross sharing gitu tadi. Saya dengan Pak Asman dan juga kita lintas sharing antar kalian ketika hari Asari Alamsyah dan juga Pak yang lain. Saya rasa cukup ya Pak Asman. Ya. Baik saudara-saudara sekalian, Pak Asman, izin perkenan saya untuk mengakhiri acara seminar proposal di hari ini, siang hari ini. Mari kita sama-sama mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah. Rasa syukur bahwa ini sudah berjalan. Sekali lagi terima kasih untuk para mahasiswa, juga kepada Pak Asman. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih ya Pak. Oke. Kasih ya, Pak. Oke, iya, sama-sama. Andriani jangan sedih ya. Dunia belum berakhir, dunia belum kiamat. Anissa juga belum kiamat, tenang aja ya. Jika dunia belum kiamat, apalagi kalau Amelia udah ketemu saya, insya Allah lebih cerah. Oke. Asari Alamsyah, jangan ketawa-ketawa. Kamu juga banyak perbaikan ya. Oke ya. Baik, Pak. Oke, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti gue harus ganti dong. Tetenya. Ya udah itu aja. Udah. Bilang aja saya ambil
misalnya cuma dari karyawan yang bagian kerja aja gitu ya, nggak ke bagian yang staff lainnya gitu ya. Bagian apa namanya? Bagian apa di situ? Customer service apa? Jadi